Mari berdoa. Kaulah segalanya untuk kami ya Tuhan. Engkau yang menganugerahi kami kehidupan serta memeliharanya. Engkau yang menenun kami, membentuk kami, serta mengarahkan kami di jalan hidup yang Tuhan tentukan, yang Tuhan perkenankan dan juga Tuhan siapkan untuk kehidupan kami. Mampukan kami untuk menemukan kebaikan-Mu. Dan saat ini kebaikan serta kebenaran-Mu akan kami temukan di dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan sabdanya. Dan biarlah itu semua boleh menggugah kami untuk senantiasa hidup bersandar penuh pada kebenaran firman Tuhan, menjadikannya pegangan suluh bagi langkah kami tatkala kami ada di ketegangan antara keberhasilan ataupun kegagalan, sukacita ataupun kesedihan. Berikan kami hikmat dari Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah itu semua yang menuntun kami. Inilah permohonan kami dan doa kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Demikianlah pembacaan firman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dalam minggu kedua bulan keluarga GKI Bintaro Utama, kita akan merenungkan firman Tuhan dan juga tema yang berjudul Di Antara Sukses dan Gagal. Waduh, judulnya emang clickbait sekali ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ya. Nah, tadi di dalam kata pembuka ada satu frasa dalam bahasa Jawa ataupun juga kata yaitu cakra manggilingan. Ada yang tahu Bapak Ibu cakra manggilingan? Cakra kembar tahu? Nggak tahu juga. Cakrakan? Cakrakan tuh artis, penyanyi ya. Nah, apa sih cakra manggilingan Bapak Ibu sekalian? Cakra manggilingan adalah sebuah frasa yang menggambarkan falsafah orang Jawa yang cakra itu bentuknya bulat ya, bunderan, roda. Dan gilingan itu atau manggilingan dari kata dasar giling yang artinya ngenggiles. Kita tahu roda itu punya fungsi untuk membuat seseorang berjalan atau pedati, delman. Tetapi juga tidak sedikit ada alat-alat yang digunakan dengan cara memutar tuas begitu ya. Sehingga misalnya mau menggiling sesuatu, menyelep sesuatu begitu ya. Jadi ini bentukan cakra. Nah, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana kita sering mendengar gini, hidup itu seperti roda yang berputar bos, betul ya? Kadang di atas, kadang di bawah. Memang betul. Ya, dalam falsafah Jawa ini juga mau mengatakan hidup kita linear sekaligus siklikal. Untuk bisa menuju yang linear, maju terus, kronologis, itu kan perlu ada yang berputar begitu ya? Nah, itulah cakra manggilingan. Tetapi bukan cuma cakra manggilingan, bukan cuma sekedar outputnya bahwa dia berhasil atau tidak. Ketika kita mulai sesuatu, kita selalu berhadapan dengan ini. Betul nggak?
Probabilitas. Ada yang masih ingat rumus probabilitas? Saya taunya ababilitas. Ababil bukan probabil ya. Apa itu probabilitas? Kemungkinan dan ketidakmungkinan sesuatu bisa terjadi atau tidak terjadi, atau seberapa banyak kemungkinan itu bisa terjadi. Sadar atau tidak, ketika kita memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu, ada banyak hal kemungkinan yang bisa terjadi, antara kita benar, berhasil, sukses, betul ya? Atau justru kemungkinan lainnya kita gagal, kita terperosok, kita rugi. Ya, betul ya? Dan ini selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sampai kita mau ada yang mengatakan, udahlah 1% hidup saya percaya 99%-nya hoki. Ada enggak yang mengatakan begitu? Jangan sampai ya. Tapi kalau kita perhatikan kehidupan kita, mungkin kita berhadapan dengan yang begini Bapak Ibu. Antara hoki versus apes. Dia mah lagi hoki aja tuh, bisa dapat door prize. Padahal kalau bisa dihitung pakai rumus probabilitas bisa saja. Tapi mungkin ternyata hari itu lagi hari apesnya dia. Walaupun katanya di kalender tidak ada hari apes. Jadi hidup kita tuh penuh dengan kemungkinan kita bisa beruntung atau justru bisa buntung. Bisa sukses atau bisa gagal. Memulai sesuatu kita bisa hoki, bisa apes. Atau jangan-jangan, enggak, saya enggak percaya yang namanya hoki maupun apes, it's okay. Tapi yang saya tahu bahwa hidup saya itu udah diperhitungkan. Tapi jangan lupa, kadang-kala juga kita mengatakan, saya mempertaruhkan hidup aja lah Pak, jalanin aja, let it flow. Saya enggak tahu ke depannya gimana. Ada yang memperhitungkan betul, ada yang mempertaruhkannya. Betul enggak Bapak Ibu? Misalnya dalam sebuah proyek, kita udah menghitung nih variabel kontrolnya apa. Variabel terikatnya apa? Terus panggil tim analisis resiko. Betul ya? Resiko apa yang terjadi? Bisa nggak dikecilkan atau prosentase resikonya dikecilkan? Itu udah diperhitungkan. Tapi pada kenyataannya bisa, apakah 100% itu bisa lancar? Belum tentu. Ada sesuatu yang kemudian di luar kendali kita. Dan disitulah seringkali mengatakan, ya udahlah kita pertaruhkan aja gimana nanti. Sama kayak kita sepak bola ataupun juga perlombaan kan. Udah bikin taktik 4-4-2. Ya. Tapi ternyata dalam lapangan bola itu bundar. Seperti perut saya. Ya. Tapi ya itu antara yang diperhitungkan dengan yang dipertaruhkan itu selalu muncul dalam kehidupan kita. Termasuk ketika antara kesuksesan dan kegagalan, ada yang sudah memperhitungkannya bahwa ini akan sukses, usaha kita akan balik modal pada usia sekian, pada tanggal sekian, pada waktu sekian. Tetapi juga ada yang dipertaruhkan. Sudah sampai saatnya kok belum sukses-sukses juga. Sehingga kadangkala dalam menjalani hidup ada yang merasa optimis. Tapi sekaligus juga merasa pesimis. Saya yakin tahun ini saya naik jabatan. Saya yakin tahun ini saya masuk STAN. Saya yakin tahun ini saya lulus dengan summa cum laude. Saya yakin ini, optimis, it's okay. Tapi ada kemungkinan yang membuat kita kadangkala menjadi pesimis. Kayaknya nggak bisa deh. Begitu udah mau lulus, sidang, skripsi, wisuda, terus perasaan, abis ini saya ngapain ya? Cari kerja ya? Bisa dapat nggak ya? Dalam kehidupan kita ada fase-fase di mana kita merasa kita optimis tapi juga pesimis. Dan itulah ketegangan yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan kita sebagai manusia Bapak Ibu sekalian. Nah masalahnya, kok dalam bacaan yang tadi kita baca, ada perkataan yang menarik. Tuhan menetapkan, apa tadi? Langkah orang benar. Kalau sudah menetapkan, berarti nggak mungkin ada yang namanya apes, dipertaruhkan, pesimis. Harusnya kan begitu ya? Harusnya. Pada kenyataannya, apakah kemudian benar-benar tidak ada tanda petik keapesan? Tidak ada yang dipertaruhkan? Atau tidak mengalami pesimisme dalam hidup kita? Wong Tuhan sudah menetapkan jalan kok. Di sinilah kita mau melihat bagaimana apa yang dimaksud oleh pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 22 sampai 26 yang tadi kita baca.
Kenapa sampai pemazmur yang dalam hal ini adalah Raja Daud mengatakan Tuhan menetapkan langkah orang benar. Dan apa yang dimaksud oleh Raja Daud itu dalam pengalaman dirinya. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur 37 itu dimulai dengan pemaparan realitas yang dirasakan oleh si Daud. Daud dalam kehidupannya kita tahu dia dari orang yang biasa-biasa saja kemudian sampai menjadi raja yang besar. Dia dari, Daud itu apa sebelumnya? Gembala ya. Menjadi raja yang luar biasa. Nah dalam pengalaman hidupnya dia mengamati begini. Bahwa perbuatan orang fasik dan perbuatan orang benar itu ada bedanya. Dan itu terlihat dari hasil atau dari buah yang dihasilkannya. Itu dari ayat 1 sampai 21. Makanya kita akan melihat pertentangan orang benar, orang fasik dan seterusnya. Orang fasik adalah orang yang kalau dalam bahasa Alkitab khususnya Amsal dan Mazmur, orang fasik itu adalah orang bodoh yang artinya tidak taat pada Tuhan. Bukan secara kognitif tapi tidak taat pada Tuhan. Begitu ya. Nah kemudian dalam melihat itu Daud berefleksi. Kok saya menemukan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidupnya jalan kebenaran Tuhan, itu langkah-langkahnya baik ya. Disitulah kemudian dia mengatakan Tuhan menetapkan langkah orang benar. Yang mau dikatakan oleh Daud dalam refleksinya ini, Daud mau menekankan soal kehadiran Tuhan yang memimpin kehidupan. Ini menariknya, ketika Tuhan menetapkan langkah, Tuhan memposisikan diri sebagai pemimpin, kita yang dipimpinnya. Jadi yang mau dikatakan oleh Daud, mari orang benar kita ikut dalam pimpinannya Tuhan. Karena dengan demikian kita merasakan berkat Tuhan, kita ditopangnya, kita dipeliharanya, dipimpinnya. Bahkan termasuk ketika kita jatuh dan terpuruk. Ketika dia yang memimpin, kalaupun kita jatuh tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Menarik bahwa yang dimaksud Tuhan menetapkan langkah itu adalah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Tuhan yang memimpin kehidupan. Nah maka Daud juga merasakan bahwa iya ya, mereka yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan ternyata nggak berhenti sampai pada orang itu. Termasuk sampai pada keluarga dan keturunannya. Di ayat 26 dikatakan, setiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Daud lagi-lagi menemukan kenyataan itu dan merefleksikan. Ternyata mereka yang hidup dalam kebenaran Tuhan, berkatnya tidak berhenti sampai pada orang itu, tapi pada seluruh keturunannya. Dia ikut terhisap dalam karya kebenaran. Nah inilah yang sebenarnya mau menginspirasi kita Bapak Ibu sekalian dalam terang tema di antara sukses dan gagal. Di tengah kemungkinan, di tengah probabilitas kita pengennya sukses, betul? Apakah ada yang dilahirkan untuk gagal? Gak ada ya. Kita semua berorientasi, bertujuan, berkeinginan untuk sukses. Tapi ada banyak kemungkinan yang membuat kita gagal dan bahkan kegagalan itu bisa jadi menjadi salah satu buah dari usaha kita. Disinilah kita mau belajar Bapak Ibu di antara sukses dan gagal. Ada 3 hal yang firman Tuhan hari ini ingin kemukakan buat kita dan ingin kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita latih bersama. Yang pertama di antara gagal atau di antara sukses dan gagal. Pertama-tama sebagai umat Tuhan kita diajak untuk percaya pada Tuhan dan mempercayakan diri pada rancangannya. Kalau tadi dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang bagi yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oh pasti udah dijamin dong, betul nggak? Ya, rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Saya tidak meragukan itu. Tapi seringkali keyakinan kita yang seperti itu menjadi goyah ketika apa? Ketika kita selalu mendapati kenyataan kenapa hal buruk terjadi pada orang-orang baik. Betul enggak? Ketika lagi ada masalah ya Tuhan, padahal saya udah doa. Saya udah ibadah. Kenapa hal buruk masih terjadi?
Itu yang kemudian menggoyahkan, saya mau percaya sama Tuhan atau percaya sama siapa nih? Kenapa hal-hal buruk selalu terjadi atau kadang-kala terjadi pada orang-orang baik? Saya udah melakukan semuanya benar loh. Saya udah melakukan semuanya baik. Tapi kenapa kok malah kegagalan yang kami peroleh, yang saya peroleh, yang kami rasakan? Disinilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika hidup kita penuh dengan probabilitas, kemungkinan atau juga ketidakmungkinan. Pertama-tama firman Tuhan hari ini mengajak kita percaya dan mempercayakan diri. Apa untungnya ketika kita percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan dan rancangannya? Di tengah kemungkinan atau ketidakkemungkinan itu ada keyakinan dan kepastian. Gimana sih? Ini bolak-balik aja, katanya gak mungkin ada yang pasti di dunia ini. Tapi justru disinilah, kenapa Daud sampai bisa mengatakan Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Disinilah sebenarnya mau dikatakan kepada kita, di tengah berbagai kemungkinan kita bisa saja gagal atau bisa cepat sangat berhasil. Ada satu hal yang harus terus kita imani, yaitu soal keyakinan dan kepastian. Kepastian yang kayak gimana? Kepastian bahwa Allah kita adalah Allah yang mendengar. Keyakinan dan kepastian bahwa Allah kita adalah Allah yang mengerti. Kepastian dan keyakinan Allah kita adalah Allah yang berkarya. Mungkin ketika ada situasi gagal, situasi terpuruk, diputusin pacar, gagal dapat pekerjaan, bangun bisnis drop, gak ada untungnya sama sekali. Terus kemudian kita mengatakan ya memang saya gak bisa apa-apa. Padahal pada satu sisi apa yang disampaikan Daud menjadi penting. Di tengah situasi itu percaya dan mempercayakan diri pada rancangan Tuhan. Karena ini, percaya dan mempercayakan itu membuat kita yakin. Ada kepastian yang mendorong kita untuk ayo kalau gagal terus mau ngapain. Padahal kita punya Allah yang mendengar, Allah yang mengerti, Allah yang berkarya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sehingga ketika nanti kita pun gagal, kita pun sulit, kita pun susah, ada tetap keyakinan dan kepastian iman bahwa Tuhan menopang dengan tangannya. Inilah yang pertama yang mendasari Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya untuk terus mengupayakan hidup di antara probabilitas kita sukses ataupun kita gagal. Dan itulah yang menjadi poin kedua. Di antara kemungkinan itu mari kita mengupayakan kehidupan dan usaha yang berkualitas. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sukses atau gagal sebenarnya itu soal relatif, betul gak sih? Apa kesuksesan absolut, ada gak? Ada yang mengatakan bahwa sukses itu bagi saya ketika saya bisa melewati kegagalan. Belum tentu dia mencapai untung atau keberhasilan, tapi dia bisa melewati kegagalan. Itu sukses. Ada yang mengatakan sukses itu ketika saya bisa bahagiain orang tua. Betul ya? Ada yang mengatakan saya merasa sukses ketika saya bisa kerja tugas ujian tanpa ada cara-cara curang. Saya sukses ketika saya bisa mandiri membiayai hidup saya sendiri tanpa membebani orang tua. Atau mungkin ada yang mengatakan saya sukses ketika saya udah punya A, B, C, D. List dari A sampai Z. Boleh nggak? It's okay, nggak ada masalah. Demikian juga dengan gagal. Ada yang orang jadi misalnya dalam sebuah kepanitiaan, tiba-tiba ada satu hal yang terlewat. Karena terlewat itu, kelupaan itu, dia mengatakan acara ini gagal semuanya. Bisa nggak? Bisa aja. Bagi dia itu sebuah kegagalan, tapi mungkin bagi orang lain enggak. Ya nanti kita akan evaluasi. Yaitu tadi antara yang diperhitungkan dengan yang dipertaruhkan. Ya. Maka dari itu yang perlu kita tanyakan pada diri sendiri dan pada keluarga kita, apa makna sukses dan gagal bagi kita? Apa yang menjadi acuan bagi kita dan keluarga kita tentang sukses atau gagal itu? Kalau kita berkaca usaha yang berkualitas yang seperti apa, Daud sudah memperingatkan dengan jelas. Bahkan dia sudah mengalaminya. Hidupnya menjadi berkualitas ketika ada dalam kebenaran.
Kita tahu Daud nggak sempurna-sempurna amat, betul ya Bapak Ibu ya? Dia berdosa waktu peristiwa Batsheba. Betul? Ya, apalagi perseteruan antara dia dan anaknya. Jadi Daud berkaca pada, saya tuh nggak oke-oke amat, tapi kok saya merasakan begini, dahulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi kok aku nggak pernah lihat ya, orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Perhatikan, ditinggalkan. Bukan berarti orang benar nggak bisa, orang benar selalu sengsara, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya meskipun gagal, gak pernah ditinggalkan. Begitu ya. Bukan berarti orang benar gak bisa gagal Bapak Ibu sekalian. Dan bukankah refleksi Daud ini menjadi harapan setiap orang tua untuk anak-anaknya. Untuk cucunya. Betul ya? Saya pengen anak saya lebih baik kehidupannya daripada saya. Betul gak? Sekolahin tinggi-tinggi. Begitu udah sekolah tinggi jago melawan orang tua. Enggak ya, jangan sampai begitu ya. Ini harapan bahwa kita juga pengen menikmati suatu saat mereka mentas. Mereka bisa sukses secara sendiri, mandiri. Dan sukses itu bukan karena ada hal-hal jahat di belakangnya. Dan ketika pun mereka gagal, kita sebagai orang tua meyakini bahwa Tuhan tidak tinggal diam terhadapnya. Ini harapan kita sebagai orang tua, betul? Ya, dan doa kita. Inilah yang kemudian Daud juga mengingatkan kepada kita, mari kita bangun hidup dan upaya atau usaha yang berkualitas. Caranya gimana Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Mulai dari hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan, yaitu soal waktu. Hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah waktu. Karena ketika kita mendedikasikan waktu kita, kita mempersembahkan hidup kita yang mungkin gak bisa kita tarik ke belakang atau gak bisa kita sesali. Anak-anak kita dulu kayaknya masih bayi, tiba-tiba sekarang udah harus kuliah, harus cari kerja, menikah. Betul ya? Pertanyaannya, waktu masa kita bersama dengan mereka itu seperti apa? Berkualitas atau justru gak pernah dirasakan makna kehadiran kita? Mari kita upayakan selagi masih ada kesempatan. Bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, termasuk juga dengan teman, kita upayakan waktu yang berkualitas. Mungkin Bapak Ibu ketika kita berdoa dan berharap supaya anak-anak kita sukses dan segala macamnya, kita nggak bisa menjamin dia beneran sukses atau tidak, betul? Ada dalam pilihan mereka juga sebagai orang yang dewasa. Tapi setidaknya kita sudah memiliki waktu-waktu yang berkualitas bersama dia dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Di tengah segala kesibukan, di tengah segala dalih kita tahu dan mau mengusahakan waktu. Ingat, waktu yang kita berikan adalah persembahan hidup yang gak bisa kita tarik kembali. Meskipun ada penyesalan, tapi kita gak bisa menariknya kembali. Dan kualitas hidup atau upaya yang berkualitas itu membangun mentalitas kita Bapak Ibu sekalian. Orang sukses mampu memaafkan orang lain, sementara orang gagal menyimpan dendam kepada orang lain. Orang sukses mau terus belajar, tapi kalau orang gagal katanya malah beranggapan mereka paling tahu dalam segala hal. Orang sukses itu memberikan kritikan dan solusi yang logis. Tapi kalau orang gagal memberikan kritikan tanpa solusi dan menyudutkan. Orang sukses katanya bersama-sama meraih kemenangan, bersatu dengan orang lain, saling membantu. Sementara orang gagal adalah meraih kemenangan dengan menjatuhkan orang lain. Orang sukses katanya menyadari bahwa kegagalan datang dari diri mereka sendiri. Tapi orang gagal adalah menyalahkan orang lain atas kegagalan dirinya sendiri. Orang sukses katanya membicarakan tentang ide dan gagasan. Sementara orang gagal membicarakan tentang orang lain. Ini contoh-contoh bagaimana kita mau membangun upaya hidup mentalitas yang berkualitas. Kita tahu seberapa jauh kemampuan kita mengupayakan yang terbaik. Tapi sekaligus mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Maka dari itu yang ketiga yang juga Daud sampaikan kepada kita. Melalui refleksinya terhadap karya Tuhan ialah memaknai kehadiran Tuhan di setiap keberhasilan dan kegagalan.
Orang berhasil kita bersyukur, setuju nggak Bapak Ibu? Tapi ada orang yang senang kita malah terluka. Kenapa? Kenapa sih dia harus sukses? Ada yang begitu ya, menari di atas penderitaan orang lain, tapi juga sekaligus berpesta pora di saat orang lain susah. Begitu sebaliknya dengan kita. Ingat, keberhasilan dan kegagalan, mungkin kita ada di antaranya. Tapi keberhasilan dan kegagalan itu bisa berjalan bersamaan. Ada orang yang bisa sampai puncak keberhasilan ketika dia harus menghadapi kegagalan-kegagalan yang begitu banyak. Betul? Ya, betul ya. Maka dari itu ketika kita sudah berhasil, jangan menjadi orang yang jumawa. Orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Ia melihat orang lain kecil, padahal dia gak sadar orang lain melihat dia juga kecil. Ya, cakra manggilingan. Linear tapi sekaligus siklikal, muter terus. Maka dari itu yang mau diajarkan oleh Daud adalah yuk maknai kehadiran Tuhan terhadap keberhasilan. Yang membuat berhasil itu siapa? Atas anugerah siapa? Atas perkenanan siapa? Nuh, kalau udah berhasil mau ngapain? Mau pesta pora? Mau hidup serampangan? Atau justru seperti apa? Memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga dengan kegagalan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Memaknai kehadiran Tuhan di dalam kegagalan. Di mana Tuhan saat saya gagal? Atau saya melibatkan Tuhan di mana? Dalam proses hidup saya? Atau jangan-jangan saya justru gagal karena pilihan saya yang salah. Saya pengen sukses, pengen cepet kaya, tapi korupsi. Suksesnya boleh, tapi cara menujunya sana gimana? Jangan-jangan itulah pilihan yang menggagalkan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalaupun kita dalam posisi yang gagal, saat ini sedang dalam situasi yang rasanya saya nggak oke banget. Mari kita imani juga bahwa kegagalan bukanlah jalan buntu, tetapi jalan memutar. Rasanya saya gagal menjadi orang tua. Gagal menjadi suami, gagal menjadi istri. Oh katanya jalan putar, berarti saya boleh ke yang lain dong? Enggak. Apa yang bisa kita perbaiki di sisi lain sehingga kegagalan itu gak akan terulang, bahkan kita lewati. Tuhan juga pula kadangkala juga membuat kita untuk bergeser arah. Saat kita menyimpang dari jalan Dia, di sini gagal, sebenarnya itu cara Tuhan untuk balik lagi supaya kita ke jalan Dia. Selagi kita bisa memaknai kegagalan dengan melihat kehadiran Tuhan, maka disitulah kita menemukan kekuatan, kemampuan untuk melewatinya. Saya mengajak kita merefleksikan satu lagu yang diciptakan oleh Chris Manusama, yang dipopulerkan oleh Chrisye, ya, yang berjudul Kidung. Gak selamanya ya mendung itu kelabu Bapak Ibu. Gak selamanya hujan itu menjadi perkara, tapi bisa jadi berkat. Makanya ada lagu Hujan Berkat. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini. Kita refleksikan bahwa memang gak ada, hidup kita memang gak selalu berhasil, tapi ketika dalam kegagalan, gak selamanya kegagalan itu menjadi mendung bagi hidup kita. Mari kita nyanyikan, boleh minta bantuan? Cek satu, cek. Selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Hutan dan rimba turut bernyanyi juga, membuat hari ini berseri, dunia penuh damai. Bintang berkelip. Bintang berkelip dengan jelas.
tak selamanya. Tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini ku dapat bernyanyi kepadanya. Nanti kita nyanyi di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Dalam kegagalan mungkin yang kita lihat adalah hidup kita stop. Hidup kita buntu, kita nggak tahu seperti apa. Tak selamanya gagal itu akan selalu kita hadapi. Tak selamanya hidup kita itu mendung. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir. Tuhan hadir lewat hutan dan rimba, di mana kita bisa bernaung di dalamnya. Tuhan hadir lewat bintang yang masih berkelap-kelip, menandakan hidup kita terus berjalan, bumi ini terus berputar. Maka disitulah kita menghayati Tuhan beserta kita. Sekalipun dalam kegagalan, potensi untuk gagal, kita tetap bisa mencari Dia, bernyanyi, memuji, dan menyerahkan hidup kepadanya. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita sekalian.